Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman-teman semua di pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 bab 2, hak dan kewajiban dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik. Pembahasan soal asesmen harian. Soal A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Salah satu aspek hak lingkungan hidup yang semakin mendapat perhatian adalah A. Membakar lahan, B. Merusak ekosistem, C. Menjual hasil hutan secara ilegal, D. Melibatkan diri dalam proyek destruktif, E. Mendapat informasi dan partisipasi kebijakan lingkungan. Jawaban E. Nomor 2. Salah satu contoh hak sipil sebagaimana diatur dalam konstitusi pada pasal 28 adalah A. Mendapatkan pendidikan, B. Berbicara dan berkumpul, C. Memiliki properti, D. Hidup dan bekerja, E. Tidak disiksa atau dianiaya. Jawaban B. Nomor 3. Contoh hak politik yang dimiliki warga negara adalah A. Mendapat pekerjaan, B. Memilih dalam pemilihan umum, C. Memiliki properti, D. Mendapatkan pendidikan, E. Memperoleh kesetaraan dalam pekerjaan. Jawaban B. Nomor 4. Dampak positif dari kewarganegaraan ganda adalah A. Peningkatan hak politik, B. Kemudahan perjalanan internasional, C. Kebebasan pajak, D. Prioritas pendidikan, E. Kesempatan bisnis. Jawaban B. Nomor 5. Dampak positif dari segi ekonomi bagi negara yang mengizinkan kewarganegaraan ganda adalah A. Peningkatan pendapatan pajak, B. Peningkatan tingkat pengangguran, C. Penurunan daya saing ekonomi, D. Peningkatan utang negara, E. Peningkatan jumlah produksi. Jawaban A. Nomor 6. Dampak positif secara diplomatik dari adanya kewarganegaraan ganda di antara negara-negara yang terlibat adalah A. Peluang untuk memperkuat hubungan bilateral, B. Penerapan kepercayaan antar negara, C. Peningkatan ketegangan diplomatik, D. Pembatasan perjanjian dagang, E. Peluang menambah warga negara. Jawaban A. Nomor 7. Negara Indonesia menghadapi ancaman dari serangan cyber yang dapat merusak sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman ini adalah A. Menyusun kampanye literasi digital bagi masyarakat, B. Meningkatkan kerjasama budaya dengan negara tetangga, C. Memperkuat pertahanan fisik di sekitar infrastruktur teknologi, D. Mendorong warga negara untuk tidak menggunakan teknologi informasi, E. Mengembangkan kebijakan keamanan cyber dan peningkatan kemampuan teknologi. Jawaban E. Nomor 8.
Sebuah negara mengalami konflik bersenjata dengan negara tetangga. Pemerintah negara tersebut berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Tindakan yang dapat diambil sebagai strategi pertahanan negara dalam konflik ini adalah: A. Mengadakan konferensi perdamaian internasional. B. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi. C. Melibatkan warga negara dalam kegiatan gotong royong. D. Menarik diri dari persetujuan kerjasama internasional. E. Menggerakkan seluruh kekuatan nasional untuk mempertahankan wilayah. Jawaban E. Nomor 9. Pada suatu masa, pemerintah menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis yang ingin menggulingkan pemerintah dengan kekerasan. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam konteks pertahanan dan keamanan adalah: A. Mengaktifkan aparat keamanan untuk menanggapi ancaman. B. Melibatkan warga negara dalam program literasi politik. C. Meningkatkan investasi dalam bidang seni dan budaya. D. Melakukan kampanye perdamaian internasional. E. Menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif. Jawaban A. Nomor 10. Pengaruh perkembangan global terhadap implementasi azas Pacta Sunt Servanda adalah: A. Menyederhanakan hubungan internasional. B. Mengurangi kompleksitas sengketa internasional. C. Melemahkan azas tersebut dengan menekankan otonomi nasional. D. Membuat prinsip tersebut tidak relevan dalam hubungan internasional. E. Memperkuat azas tersebut dengan peningkatan saling ketergantungan. Jawaban E. B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Bagaimana asas kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam isu-isu hak asasi manusia? Azas kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam isu hak-hak manusia karena menentukan hak-hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu oleh negara. Negara yang menerapkan azas kewarganegaraan yang adil dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Nomor 2. Bagaimana globalisasi dapat memengaruhi pandangan terhadap azas kewarganegaraan? Globalisasi dapat memengaruhi pandangan terhadap azas kewarganegaraan dengan memperkuat argumen untuk adopsi azas ius soli. Peningkatan mobilitas internasional dan pertukaran budaya melalui globalisasi dapat membuat batas-batas kewarganegaraan yang berbasis keturunan menjadi kurang relevan. Seiring dengan itu, ide bahwa individu yang lahir di suatu wilayah harus menjadi bagian dari komunitas negara tersebut dapat menjadi lebih dominan. Nomor 3. Bagaimana kerjasama internasional dapat membantu penanganan krisis kemanusiaan akibat bencana alam besar? Kerjasama internasional dapat melibatkan pengiriman bantuan kemanusiaan, tim medis, dan logistik dari negara-negara mitra. Koordinasi antar negara dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga UNICEF. Pemerintah juga dapat memfasilitasi akses dan koordinasi bantuan internasional. Nomor 4. Apakah azas Pacta Sunt Servanda dapat mengurangi potensi konflik atau meningkatkan keamanan global?
Azas fakta, servenda dapat berkontribusi pada keseimbangan kekuasaan dengan menciptakan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa. Dengan mengikuti perjanjian dan menjalankan kewajiban, negara-negara dapat menciptakan kepercayaan mutual dan mengurangi potensi konflik. Nomor 5. Apa peran lembaga internasional dalam memastikan penghormatan hak asasi manusia oleh negara-negara anggota? Hubungan internasional memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga internasional seperti PBB dan UNHCR dapat mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, memberikan sanksi, dan memberikan bantuan untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal asesmen harian bab 2 kelas 10 semester genap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.